semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang Tuwai ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Virginia Larasati dengan NIM 045 dan rekan saya, Nelly Rahmawati dengan NIM 078. Yuk langsung aja kita lihat tutorialnya. Ya, yang pertama-tama kita membuat data terlebih dahulu di Microsoft Excel seperti ini. Kemudian kita copy semuanya, data yang udah kita buat, kita copy semua. Kemudian kita masukkan ke dalam data view pada aplikasi SPSS tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam variable view dan mengganti kolom nama. Kolom nama baris pertama kita isi dengan nilai. Yang kedua kita isi dengan alumni. Yang ketiga kita isi dengan sekolah. Kemudian pada desimalnya itu kita nolkan semua ya. Selanjutnya pada kolom label pada baris pertama kita isi dengan kemampuan menulis. Dan yang pada values yang pada baris kedua kita isi berdasarkan kolom tadi. Value yang pertama kita isi dengan TK Sakinah, kita pencet add. Kemudian yang kedua kita isi dengan TK Sabilillah, kita pencet add lagi. Kemudian yang ketiga kita isi dengan TK Kalijaga, kita pencet add lagi. Terus setelah itu kita pencet OK. Kemudian pada baris ketiga pada baris sekolah kita isi lagi seperti tadi. Pada value yang pertama kita isi dengan Min Malang, kita pencet add. Value kedua kita isi dengan Min Ulul Albab, kita pencet add lagi. Yang ketiga kita isi dengan Min Tarbiyah, kita pencet add lagi. Terus kemudian kita pencet OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya pada kolom measure kita ganti semuanya dengan scale. Setelah itu kita pencet yang kolom di atas, pencet analis, kemudian general linear model. Ya, kemudian kita masukkan kemampuan menulis ke dalam dependent variable dan alumni dan sekolah kita masukkan ke dalam fixed factor. Terus kemudian kita pencet post hoc yang alumni kita masukkan, kemudian sekolah. Setelah itu kita pilih Duncan, ya, pencet continue. Kemudian kita pilih option overall, alumni, sekolah, kemudian alumni sekolah. Kita pencet descriptive statistik, homogeneity test, kita pencet continue. Baik, selanjutnya kita pencet OK. Dan ya, kita telah mendapatkan data dari analisis kita tadi. Nah, di sini pada tabel between subjects water kita dapat melihat bahwa N ini menunjukkan jumlah sampel, yang berarti bahwa TK Sakinah ini kita memiliki 15 sampel, TK Sabilillah memiliki 15 sampel, TK Kalijaga 15 sampel, Min Malang 15 sampel, Min Ulul Albab 15 sampel, dan Min Tarbiyah 15 sampel. Kemudian pada tabel kedua itu ada tabel deskriptif statistik, yang dimana pada tabel ini kita dapat melihat bahwa pada
alumni dan jenis sekolahnya itu memiliki rata-rata 73 yang berjumlah 5, dan kita dapat melihat berdasarkan jumlah rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Min ulul albab dengan rata-rata 75 dengan jumlah 5, dan seterusnya kita dapat deskriptifkan seperti itu sampai pada TK Kalijaga. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai interpretasi analisis kemampuan menulis siswa. Jadi selanjutnya itu ada Levens Test of Equality of Error Variance. Jadi ini itu berfungsi untuk melihat varians antar variabel yang kita gunakan apakah homogen atau heterogen. Jadi sebelum itu, salah satu syarat ANOVA diharapkan datanya itu memiliki varians yang sama atau homogen. Cara melihatnya dengan melihat nilai signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti homogen atau sama. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05 maka heterogen atau variansinya itu berbeda. Berarti jika kita melihat signifikansi dari nilainya ini itu adalah 0,839 yang berarti lebih banyak dari 0,05, menandakan bahwa antar variabel itu memiliki variansi yang sama atau homogen. Berarti sudah memenuhi salah satu syarat tes ANOVA. Yang selanjutnya itu ada test of between subject effect. Nah, test of between subject effect ini merupakan tabel inti untuk menjawab tujuan dari penelitian atau hipotesis dari ANOVA 2A. Jadi inti dari hipotesis ini ya ada di tabel ini. Jadi kalau mau melihat hasil analisis yang kita lakukan itu dapat dilihat di tabel ini begitu. Yang pertama kita akan menginterpretasikannya satu persatu adalah tabel correct model. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah correct model. Jadi pada tabel ini kita akan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, yang dalam uji hipotesis ini kita ingin melihat apakah ada perbedaan kemampuan menulis siswa yang bersekolah atau yang alumni dari TK Sakinah, TK Sabilillah, TK Kalijaga yang sekarang itu bersekolah di Min Malang, Min Ulul Albab, dan Min Tarbiyah. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansinya di sini dapat dilihat adalah 0,004. Jadi dia itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan menulis siswa alumni TK Sakinah, TK Sabilillah, dan TK Kalijaga yang bersekolah di Min Malang, Min Ulul Albab, dan Min Tarbiyah. Dan selanjutnya itu ada di sini intercept. Jadi intercept di sini itu nilai yang mempengaruhi perbedaan menulis siswa tanpa adanya alumni sekolah, ini alumni sekolah, dan interaksi antara alumni dan sekolah. Jadi mungkin banyak variabel yang mempengaruhi perbedaan setiap siswa dalam menulis variabel tersebut selain dilihat dari alumni mana saja dan saat ini itu mereka sekolah di mana. Memungkinkan adanya perbedaan yang mempengaruhi tingkat menulis setiap siswa dan variabelnya tersebut terletak di sini, intercept ini.
Ternyata juga signifikansinya itu menandakan adanya perbedaan menulis setiap siswa berdasarkan nilai interceptnya, yaitu di sini tertulis 0,000 yang berarti kurang dari 0,005. Selanjutnya di sini ada kolom alumni. Dapat dilihat bahwa signifikansinya itu juga 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan berarti ada perbedaan kemampuan menulis siswa dilihat dari mana dia lulus. Dari masing-masing lulusan TK Sakinah, TK Sabibillah, TK Kalijaga itu kemampuannya itu berbeda-beda. Begitu. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada tabel atau kolom sekolah. Selanjutnya ini yang kita bahas, berarti itu signifikansinya adalah 0,446 yang tandanya itu ini lebih dari 0,05, yang berarti dapat disimpulkan atau dapat kita definisikan tidak ada perbedaan kemampuan menulis siswanya dilihat dari mana dia bersekolah sekarang. Jadi baik dia bersekolah di Min Malang, Min Ulul Albab, atau di Min Tarbiyah itu tidak ada perbedaan tingkat dia bisa menulis seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kita. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat ya. See you.